Bayangkan, seorang khalifah besar sekelas Umar bin Khattab, pemimpin umat Islam yang sangat ditakuti dan dihormati di seluruh penjuru Jazirah Arab, sampai rela memohon didoakan oleh seorang pemuda miskin. Pemuda ini bukanlah seorang pejabat, bukan pula seorang panglima perang yang gagah berani. Ia hanyalah seorang pria yang tidak dikenal siapapun di bumi. Pakaiannya lusuh dan seringkali diabaikan oleh orang-orang di sekitarnya. Namun, ada satu rahasia besar yang menyelimuti dirinya. Meskipun sosoknya sama sekali tidak populer di antara penduduk bumi, namanya justru bergema agung dan sangat terkenal di antara para malaikat di langit. Inilah kisah yang akan mengubah pandangan kita tentang apa arti sebuah kesuksesan dan kemuliaan sejati di mata Sang Pencipta. Kisah menakjubkan ini bermula dari sebuah pesan nubuat yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad kepada dua sahabat terdekatnya, yakni Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib. Sang Nabi mendeskripsikan kedatangan seorang pria dari negeri Yaman, tepatnya dari kabilah Murad dan marga Qoran. Nabi menjelaskan secara rinci ciri-ciri fisik pria tersebut, termasuk tanda bekas penyakit kusta sebesar uang dirham di tubuhnya. Pesan Nabi sangatlah jelas dan mengejutkan. Apabila mereka berdua bertemu dengan pria ini, mereka dianjurkan untuk meminta pria tersebut memohonkan ampunan kepada Allah untuk mereka. Hal ini tentu saja menjadi sebuah misteri besar. Bagaimana mungkin sahabat yang dijamin surga disuruh meminta doa dari orang yang belum pernah mereka temui? Pemuda misterius itu bernama Uwais Al-Qarni. Ia tinggal di sebuah desa terpencil di Yaman dengan kondisi kehidupan yang sangat memprihatinkan. Uwais adalah seorang pengembala domba yang miskin, yang upahnya hanya cukup untuk bertahan hidup hari demi hari. Ia senantiasa mengenakan pakaian dari bulu domba yang kasar dan lusuh, jauh dari kesan mewah. Namun, di balik kemiskinan dan penampilannya yang sering diremehkan oleh masyarakat, Uwais menyimpan sebuah permata keikhlasan yang luar biasa. Ia mengabdikan seluruh hidupnya untuk merawat ibunda tercintanya yang sudah renta, lumpuh, dan buta. Tidak ada keluhan yang keluar dari bibirnya, hanya rasa syukur dan dedikasi penuh tanpa batas untuk sang ibu. Puncak dari bakti Uwais terjadi ketika sang ibu mengutarakan keinginan terbesarnya sebelum meninggal dunia, yaitu menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci Mekah. Bagi sebuah keluarga miskin di Yaman, perjalanan ke Mekah adalah hal yang hampir mustahil, terlebih ibunya tidak bisa berjalan. Namun, kecintaan Uwais kepada ibunya mengalahkan segala keterbatasan. Ia tidak menyerah pada keadaan. Sebagai persiapannya, Uwais membuat sebuah kandang di atas bukit dan setiap hari ia menggendong seekor anak lembu naik turun bukit tersebut. Latihan fisik yang sangat berat ini ia lakukan berbulan-bulan tanpa henti, semata-mata untuk melatih otot-otot tubuhnya agar kuat menggendong sang ibu melintasi padang pasir yang kejam. Tibalah saatnya bagi Uwais untuk mewujudkan mimpi ibunya. Dengan penuh kelembutan, ia menggendong ibunya yang rentah di punggungnya. Berjalan kaki menempuh jarak ratusan kilometer.
dari Yaman menuju Makkah. Melintasi gurun pasir yang panas terik membakar di siang hari dan menusuk tulang di malam hari. Langkah kakinya tidak pernah goyah. Keringat membasahi tubuhnya yang kurus, namun wajahnya tetap memancarkan cahaya keikhlasan. Sesampainya di depan Ka'bah, doa yang dipanjatkan Uwais bukanlah untuk kekayaan, bukan pula untuk dirinya sendiri. Ia bersimpuh dan memohon dengan air mata bercucuran, meminta agar Allah mengampuni seluruh dosa ibunya. Kasih sayang tanpa pamrih inilah yang menembus lapis-lapis langit. Bertahun-tahun berlalu sejak pesan nubuat itu disampaikan, dan kepemimpinan umat Islam kini berada di tangan Khalifah Umar bin Khattab. Namun, sang khalifah tidak pernah melupakan pesan Nabi. Setiap kali musim haji tiba dan rombongan kafilah dari Yaman datang ke Mekah, Umar selalu menyempatkan diri untuk bertanya kepada pemimpin rombongan, mencari sosok pria dari kabilah Murad yang bernama Uwais. Banyak yang bingung dan heran mengapa seorang pemimpin dunia sebesar Umar mencari seorang penggembala miskin yang bahkan sering diolok-olok oleh penduduk desanya sendiri. Pencarian ini terus berlanjut tahun demi tahun, membuktikan betapa mulianya posisi Uwais di mata mereka yang mengetahui rahasia langit. Hingga pada suatu hari yang bersejarah, Umar bin Khattab akhirnya berhasil menemukan rombongan yang membawa Uwais Al-Qarni. Sang khalifah menghampiri pria miskin tersebut. Terlihat jelas sosok Uwais dengan pakaian wol lusuhnya, wajahnya yang teduh dan tanda bekas kusta yang disebutkan oleh Nabi. Tanpa ragu sedikit pun, Umar, sang pemimpin agung, merendahkan hatinya dan meminta Uwais untuk memohonkan ampunan bagi dirinya kepada Allah. Momen ini sungguh epik dan penuh haru, menunjukkan bagaimana kedudukan duniawi runtuh tak bersisa di hadapan derajat ketakwaan. Uwais yang rendah hati pada awalnya merasa tidak pantas mendoakan sang khalifah. Namun akhirnya ia memanjatkan doa tulus untuk Umar bin Khattab. Setelah pertemuan yang mengharukan itu, Uwais Al-Qarni menolak segala bentuk bantuan materi dari sang khalifah dan memilih untuk kembali menghilang dalam keramaian, menyembunyikan identitas dan kesalehannya dari pandangan manusia. Ia pergi ke Kufah dan tetap hidup sebagai orang biasa yang tidak dikenal. Kisah Uwais memberikan pelajaran abadi bagi kita semua. Popularitas di bumi, harta dan jabatan tidak ada harganya dibandingkan dengan keterkenalan di penduduk langit. Kesalehan yang tersembunyi, bakti yang tulus kepada orang tua, dan keikhlasan hati adalah kunci untuk meraih ridho Sang Pencipta. Biarlah kita tidak menjadi siapa-siapa di mata manusia, asalkan nama kita dielu